anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat Bu Sepertinya Guru. Bagus, alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama kali kita di kelas 6. Di mana tema yang kita pelajari hari ini tentang selamatkan makhluk hidup. Kita merupakan bagian dari makhluk hidup. Yang kita pelajari untuk pembelajaran kali ini yaitu subtema 1, tumbuhan sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kita membaca teks, kita harus menemukan ide-ide pokok yang ada pada cerita yang sudah disajikan di dalam buku kita. Kemudian yang kedua, kita mampu mengembangkan ide pokok yang sudah kita dapatkan menjadi sebuah kalimat dengan bahasa kita sendiri. Kemudian setelah kita mengamati bunga, kita harus bisa menjelaskan atau menganalisis perkembangbiakan generatif pada gambar yang sudah tersedia pada buku. Kemudian setelah kalian berdiskusi nanti, kalian bisa melaporkan bagaimana perkembangbiakan generatif dalam bentuk tabel. Kemudian yang kelima, setelah membaca teks, kalian harus bisa menyebutkan dan menganalisis bagaimana kehidupan sosial di negara ASEAN. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat laporan dan menulis laporan tersebut mengenai perbedaan sosial di negara-negara ASEAN dalam bentuk diagram Venn. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu, yaitu lagu Tanah Airku. Kepada Nak Weni, silahkan dipimpin. Tahu lagu Tanah Airku, Nak? Lupa, Bu. Cuman satu bait aja yang hafal, Bu. Bukit itu hafal Bu. Bukit aja yang mimpin Bu. Iya Bu. Silakan Weni. Saya lupa, Bu. Lupa ingat, Bu. Bukit Ibu aja yang bantu ya. mimpin Bu. Oh, Ropiko tahu Nak? Ya silakan Ropiko biar tahu Weninya. Bukit Bu, dia mau tadi Bu. Dia mau coba katanya Bu. Silakan Nak Bukit. Ya Bu, teman-teman kita bernyanyi. Tanah airku tidak kulupakan. 1, 2, 3 ya. Tanah airku tidak kulupakan. Kan terkenal Selama hidupku, biar saya terbang jauh, takkan hilang dari kalbu. Tanah yang ini mati Engkau ku hargai. Oke, bagus. Anak-anak, apakah semua kita hadir? Nak Bukit hadir semua, Nak? Hadir Bu, semua hadir. Alhamdulillah. Bagus, berarti semangat ya anak-anak ibu ini. Oke. Semangat Bu. Tadi pagi kalian sudah sarapan, Nak? Sudah Bu. Sudah Sudah Bu. Sarapan apa? Sarapan nasi. Lontong Bu. Oh, lontong. Ayam, Bu. Lontong itu kan berasal dari nasi juga kan, tapi nasinya itu lebih lembut karena dibuat sedikit dan banyak air. Oke. Berarti kita sekarang selalu bergantung kepada makhluk hidup, yaitu terutama tumbuhan.
Oke, menurut kalian apa sih yang menjadi manfaat tumbuhan itu kepada kita? Bisa jadi makanan, Bu. Bagus, jadi makanan. Yang lain, kok bisa kita Bisa. gitu habis ada tumbuhan, kok bisa kita bisa hidup? Berarti ada kan pengaruhnya sama kita, Ropiko? Selain untuk makan, bisa juga untuk ini, Bu, melindungi kita dari panas, Bu. Bagus, pas. Kenapa? Ketika kita terkena matahari, kita selalu mencari perlindungan, yaitu di bawah pohon. Kemudian Weni, apa Iya, Bu. manfaat tumbuhan untuk kita, Nak? Manfaatnya, Bu. Menghiasi rumah, Bu, biar cantik. Bagus, bagus semua. Dari yang sudah kalian sebutkan tadi, berarti tumbuhan dan manusia itu bersahabat. Ada kekerabatan yang muncul dari tumbuhan dan manusia. Selain dengan tumbuhan, manusia juga bersahabat dengan hewan. Apa sih? Kenapa sih dibilang hewan tersebut menjadi sahabat dari manusia? Berarti bermanfaat. Apa sih manfaat hewan untuk manusia? Siapa yang tahu? Jadi peliharaan, Bu. Iya, Ada jadi kucing peliharaan juga, bagus. Bu. Selain itu, Bisa dimakan, Bu, makanan, jadi Bu. daging, Bu. bisa dimakan. Kemudian selain itu ada lagi, Jadi teman, Bu. Teman bermain. jadi teman. Nah, bagus. Dari yang sudah kalian sebutkan itu memang pas. Makanya dikatakan bahwa manusia itu selalu bersahabat dengan makhluk hidup yang lain. Oke, sekarang silahkan buka buku kalian di halaman 5 tentang jagung. Oke, pernahkah kalian melihat jagung, Nak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pasti. Jagung di ladang, Bu. Salah satu makanan pokok di Indonesia, tetapi bukan di daerah kita, Sumatera Utara. Oke, di situ kalian diberikan sebuah teks tentang perkembangbiakan jagung. Dari teks tersebut, kalian harus menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf tersebut ada 5. Nanti dapat kalian isi pada kolom atau bagian yang sudah disediakan di dalam buku kalian. Ibu kasih waktunya 10 menit. Baca dulu dengan bagus, kemudian kerjakanlah tugasnya. Dan tugasnya itu nanti dikirimkan di WA group. Nanti Ibu bimbing bagaimana cara mengirimkannya. Oke, silahkan dibaca teksnya dulu, Nak. Iya, Bu. Bu, saya nggak bisa baca, Bu. Buku saya hilang, Bu. Dibuat adik saya, Bu. Nah, kan udah Ibu bilang dari kelas 5, dari kelas 1 sampai kelas 5 kan udah diingatkan bahwa buku itu merupakan gudang ilmu. Jadi, ilmu itu nggak boleh dibuang. Ilmu itu nggak boleh dibuang, terutama bukunya. Karena di buku itulah semua ilmu kita. Dan kali jangan kayak gitu ya, Rofiko. Ya, Bu. Adik Pinjam saya sama memang kawannya suka ya, Nak. buku. Iya, Bu. Tugasnya Iya, nanti Bu. bisa dikirimkan nanti malam, bisa. Oke? Iya, Bu. Oke, Iya, Ibu Bu. rasa udah Makasih, cukup waktunya Bu. membaca ya, Nak. Ya, Bu. Nanti kirimkan di WA group. Oke. Tadi kalian sudah pernah melihat jagung. Apakah jagung itu berbunga, Nak? Ada bunganya nggak nampak? Nggak pernah lihat bunganya, Bu. Nggak pernah Bumbunya lihat? yang ada, Bu. Pernah lihat, Nak? Rambutnya, Bu, yang ada, Bu. Iya, dari rambutnya itu, rambutnya. Karena di dekat rambutnya itulah ada bunga. Kan di dalam jagung itu kan ada tongkol jagung. Ya, Iya. sebelum tongkol jagung itu muncul, itu nanti bunga dulu, Nak. Kecil-kecil dia. Itu juga dibuat juga jadi sayur. Itu masih bunga dia. Udah. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga itu termasuk alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa Ibu bilang? Alat perkembangbiakan generatif pada Generatif. tumbuhan. Generatif pada tumbuhan. Oke. Selain jagung, banyak juga tumbuhan yang memiliki bunga. Ada bunganya yang sangat cantik. Siapa yang pernah lihat bunga kembang sepatu?
warna bunganya warna merah, sangat cantik. Apabila dipandang, sangat cantik karena warnanya menawan. Saya, Bu. Daunnya bisa untuk obat itu, Bu. Iya, bisa jadi obat itu, nak. Obat kusuk bisa. Udah, kalau kalian pernah melihatnya, di dalam bunga tersebut terdapat bagian-bagian bunga lengkap. Dimulai dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, itulah warna yang cantik itu. Kemudian benang sari dan puting. Ibu ulangi sekali lagi, Rofiko, dengarkan ya, nak. Tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan puting. Bisa Rofiko ulangi, nak? Tangkai bunga, kelopak bunga, apa lagi tadi ya? Benang sari Mahkota. bunga, Mahkota. Benang sari dan mahkota. putih. Bagus. Nanti untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat di dalam buku kalian halaman 8. Di situ jelas apa fungsi dari setiap bagian-bagian bunga tersebut. Sudah? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Nanti di situ juga ada tugas kalian tentang bagian-bagian bunga, nanti dikerjakan, dikirimkan juga di WA group. Kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang persebaran bunga tersebut. Bunga-bunga yang cantik yang udah kita bahas tadi, itu menyebar di seluruh negara, baik itu Indonesia ataupun negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Salah satunya yaitu negara Singapura yang bisa kita lihat dari daerah Kepulauan Riau, dari Batam. Kemudian ada negara Singapura, ada negara Malaysia, Filipina, dan komunitas itu dinamakan negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. ASEAN ini ada 11 anggota negaranya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, kemudian Myanmar, dan Timor Leste. Sudah? Ada beberapa bunga di Indonesia ini yang ada juga di negara Thailand. Contohnya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja sebenarnya itu, salah Ibu. Bunga Kamboja itu ada juga di daerah-daerah di Asia Tenggara. Padahal Indonesia juga ada. Itulah kenapa dibilang ada komunitas Asia Tenggara. Karena persebaran bunga-bunga tadi itu ada di negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Nanti kalian baca juga di bukunya di halaman 10. Dari buka bukunya, nak. Udah, Bu. Buka dulu, nak, buka. Sudah. Di situ sudah dijelaskan bagaimana kondisi sosial dan budaya di negara Asia Tenggara. Nanti kalian harus membuat bagaimana kehidupan sosial budaya dari negara-negara Asia Tenggara dalam bentuk diagram Venn. Nampak kan, nak? Nampak, pasti. Tadi Rofiko udah minjam buku, nak? Belum, Bu. Rumahnya jadi jauh gimana kali, ini? Bu. Nanti saya Nanti datangi pinjam rumah sama si Weni, kawannya. Bu. Pinjam Nanti buku kalau- ini oh, nanti, ya. Bu. Pinjam sama Weni nanti ya, nak. Ya, Nanti Bu. kalau udah dapat, nanti kalau kurang ngerti ditanyakan lagi sama Ibu. Oke? Ya, Bu. Jadi tugas kalian itu ada 3. Yang pertama tentang menemukan dan mengembangkan ide pokok tadi. Kemudian tentang bagian-bagian bunga tadi. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Oke. Dan itu kalian kirimkan di dalam WA group. Jangan lupa, nak. Ya, Bu. Setiap tugas yang kalian kumpulkan itu sama Ibu, pasti Ibu nilai. Intinya kerjakan dengan usahamu yang sangat maksimal. Jangan asal-asal. Oke, Rofiko, Weni, Bukit. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita membuat kesimpulan dulu. Oke, dari yang sudah kita pelajari, siapa yang bisa membuat kesimpulan kita hari ini? Jadi setiap siswa harus bisa memberikan kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oh iya, nak Bukit, cepat, nak. Bunga itu alat berkembang biak secara generatif, Bu. Ada alat berkembang biakannya. Namanya putih Bagus dan sekali. benang sari, Bu. Oke, bagus.
Rofiko dulu. Ada bagian-bagian bunga yang terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, apalagi itu dia? Mahkota bunga, Mahkota bunga. Udah, Bu? Lupa saya, benang Bu, satu. sari, Oh, dan iya. Benang putih. sari dan putih. Bagus. Weni, Apa Bu itu? Kesimpulannya persebaran bunga sepatu tadi ada di negara-negara terdekat Indonesia, misalnya tadi seperti Singapura, Malaysia, Filipina gitu Bu. bagus. Sekedar Ibu untuk melengkapinya, jagung yang sering kita makan juga memiliki bunga. Bunganya tersebut merupakan bunga yang tidak sempurna dan itu bisa dijadikan menjadi makanan pokok. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa kita selalu berdoa. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.